Terima kasih Ibu Dami. Bu Eka. Sama-sama. Iya, siap Pak, siap. Ya, halo Pak Bus. Ya, halo. Iya, sip. Yang Sudah pertama langsung jadi Ibu Eka coach. yang dulu. Oke, baik. Saya jadi coach, Bapak jadi coaching ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Bus. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah baik Ibu Eka. Gimana dengan Ibu Eka sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Bus. Senang sekali nih bisa ketemu sama Pak Bus di sesi coaching kita pada kali ini. Pak Bus, kira-kira apa nih yang perlu kita bicarakan dalam sesi coaching kita nih? Oh iya Ibu Eka, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang masalah kelas saya gitu. Ada Hmm. seorang siswa yang ketika kita belajar itu anaknya tidak bisa diam gitu. Ada Hmm. saja tingkah lakunya yang aneh-aneh gitu. Bukan di mapel saya saja, tetapi di guru-guru yang lain juga begitu, Bu Eka. Oh ya, begitu Pak. Oke Pak Bus, karena waktu kita ini singkat, kira-kira apa yang ingin Pak Bus dapatkan dari percakapan kita kali ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi untuk dapat membantu murid saya yang tidak bisa diam ini Bu. Iya. Dia selalu apa namanya mengganggu temannya di kelas ya. Padahal sebelum saya mulai belajar gitu Bu, saya selalu mengingatkan tentang apa namanya kesepakatan kelas yang sudah kita buat gitu. Tetapi anak ini masih saja membuat kita tidak tenang gitu ketika belajar gitu. Oh gitu. Jadi Pak Bus ingin mendapatkan solusi untuk membantu murid Bapak yang tidak bisa diam itu dan mengganggu gitu Pak Nggih? Iya betul Ibu Eka. Oke. Menurut Pak Bus nih, siswa yang baik atau siswa yang ideal di kelas itu seharusnya seperti apa kira-kira? Jadi begini, kalau menurut saya siswa yang baik atau siswa yang ideal itu tentunya Ibu Eka pertama yang Hmm. rajin belajar, Ya. kedua fokus dan Mm-mm. tentunya tidak mengganggu suasana pembelajaran gitu. Oke. Kemudian nih Pak Bus, dari angka 1 sampai 10 nih. 10 kalau siswanya udah ideal nih Pak Bus ya. Kira-kira Ya, itu. siswa-siswa di kelas Pak Bus ini sekarang berada di posisi mana? Untuk saat ini Bu Eka Ya. posisinya masih di posisi 6 gitu Bu. Hmm. Karena masih ada siswa seperti tadi yang sering mengganggu di kelas gitu. Oh begitu. Ini misal nih lanjut Pak Bus. Jika Pak Bus ingin membantu siswa tersebut, kira-kira target Pak Bus mau ditingkatkan jadi poin berapa? Kalau target saya sih Bu, kalau bisa gitu, Mm-mm. saya ingin membantu dia menjadi lebih baik, bahkan kalau bisa sampai 10 Bu, agar Hmm. harapannya siswa ini ke depannya lebih baik gitu. Oke, tadi Pak Bus kan bilang ya bahwa siswa yang baik itu atau yang ideal itu siswa yang rajin belajarnya, kemudian fokus dan tidak mengganggu temannya belajar. Nah, apa kira-kira nih yang bisa Pak Bus lakukan untuk membantu siswanya ini yang nggak bisa diam ini? Untuk sementara Ibu, saya akan mencoba mencari tahu akar permasalahan siswa saya tersebut Mm-mm. dengan menanyakan langsung kepada teman-teman kelasnya, Mm-mm. begitu juga kepada eh, salah satu guru yang Mm-mm. terdekat dengan rumah anak tersebut gitu. Oke.
Heeh. Dan tentunya kemudian saya nanti akan memberikan bimbingan dan pendampingan. Oke, terus selanjutnya nih, kira-kira apalagi yang bisa Pak Bus lakukan? Yang saya akan lakukan, Ibu, tentunya saya akan mencoba melakukan bimbingan dan Mhm, pendampingan kepada anak itu ya, mhm, terutama dengan memberikan perhatian karena berdasarkan informasi yang saya terima mhm, baik dari teman kelasnya mhm. ataupun bapak ibu guru yang dekat dengan rumahnya, ternyata anak ini tinggal hanya bersama ibunya saja gitu. Karena bapaknya ada di luar negeri atau Malaysia gitu, Bu. Oh gitu, ternyata anaknya kurang perhatian ya Pak. Kalau gitu, misal selanjutnya nih Pak, kira-kira apa yang bisa Pak Bus lakukan yang berkaitan dengan pembelajaran? Tentunya Bu, saya juga akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan menerapkan pembelajaran kolaboratif Hmm, ya, iya, yang berbasis praktik gitu. mhm, mhm, Yang nantinya akan mendorong siswa untuk aktif bergerak gitu mhm, agar nanti siswa ini apa nama juga dapat menyalurkan ekspresinya gitu mhm, melalui gerakan-gerakan yang tidak bisa diam itu ah, mmm. sehingga tidak mengganggu temannya lagi gitu Bu. Oke, bagus sekali Pak. Lalu kira-kira kapan nih Bapak akan mulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah rencana ini Bu saya akan lakukan minggu depan pas pada pembelajaran pendidikan agama Islam Bu. Kebetulan Mhm, saya ini orangnya apa namanya guru mapel mmm, agama gitu. Dan saya akan lebih memberikan apa namanya perhatian mhm. dan bimbingan serta apa namanya mencoba gitu Bu menerapkan pembelajaran berbasis praktik yang tadi itu. Oke, Masya Allah. Ini selanjutnya Pak Bus, kira-kira ada nggak yang bisa dimintai bantuan untuk menjalankan rencana ini? Tentunya untuk menjalankan rencana ini, Bu, saya akan minta bantuan kepada guru kelasnya karena tentu guru kelas itu lebih dekat kepada siswa karena seperti tadi guru kelas itu setiap hari bersama siswa kebetulan di apa namanya di kelas 3 gitu, Bu. Iya, baik Pak Bos, kita nih sudah sampai di akhir sesi coaching kita. Kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan atau yang diperoleh dari percakapan kita nih Pak Bos? Alhamdulillah dari percakapan kita ini atau diskusi yang kita lakukan pada siang ini, Bu, Alhamdulillah saya bisa menemukan sebuah solusi gitu. Mmm, Bagaimana supaya anak yang tadinya tidak bisa diam, suatu saat nanti akan mengalami perubahan sedikit mhm. demi sedikit gitu, Bu. Itu. Iya, Masya Allah. Semoga sukses ke depannya Pak Bus. Sampai jumpa, saya nantikan nanti sesi berikutnya kita ketemu dengan cerita lanjutan ya Pak Bus ya. Amin, Alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Eka. Senang sekali bisa berbagi, bertukar pikiran dengan Ibu Eka. Sama-sama Pak Bus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita gantian nih Lanjut. Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Siang-siang Bus? gini Mhm. tentunya suasana lagi ngantuk. Gimana kabarnya Ibu Eka? Alhamdulillah saya sehat. Pak Bus bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah Ibu Eka sehat juga. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Amin. Oh ya, Ibu Eka, by the way ngomong-ngomong ya, kira-kira eh, apa namanya diskusi kita kali ini kita akan membicarakan apa gitu? Saya ingin membicarakan tentang kondisi kelas saya ini Pak Bus ketika saya mengajar.
Yang mana murid saya itu salah satunya ada yang kadang-kadang kedapatan tidur ketika jam pelajaran itu di kelas gitu. Saya mengajar padahal sudah pakai berbagai metode, tapi masih aja belum bisa membuat murid saya ini tertarik. Oh gitu, Bu. Oh ya, Ibu Eka. Kita kan cuma punya waktu berapa menit ke depan atau 10 atau 15 menit ke depan. Kira-kira apa yang Ibu Eka gitu ingin dapatkan pada pembicaraan kita kali ini? Saya sih berharap melalui pembicaraan kita kali ini, saya bisa mendapatkan solusi atau langkah yang bisa saya lakukan agar pembelajaran saya menjadi lebih menarik dan membuat siswa itu lebih bersemangat, Pak Bos. Oh, jadi Bu Eka ingin mendapatkan saran atau solusi agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik ya. Iya, betul Bapak. Menurut Ibu Eka, kelas yang menarik itu seperti bagaimana Ibu? Menurut Kira-kira. saya kira-kira kelas yang menarik itu kelas yang mampu membuat siswa itu termotivasi dalam belajarnya, kemudian senang belajar juga Pak, terus merasa nyaman, dan tentu saja tidak merasa bosan dalam belajarnya di kelas, gitu Pak. Oh gitu. Kalau begitu kira-kira dari angka 1 sampai 10 Ibu Mhm. Eka, maka kelas Bu Eka sekarang itu berada di posisi yang mana? Mungkin masih di posisi 5 Pak, karena, meskipun ada banyak siswa yang merasa senang belajar, tapi masih ada juga siswa yang merasa kalau kelas saya itu membosankan, menurut perasaan saya aja sih ini. Oh gitu. Lalu jika Ibu Eka misalnya ingin ya mendesain kelasnya menarik, itu nanti kira-kira ingin ditingkatkan menjadi poin berapa Ibu? Kalau bisa di poin 8 itu sudah bagus lah, Pak. Minimal siswa saya sudah tidak ada yang kedapatan tidur lagi di belakang kelas. Nah, tadi Ibu Eka bilang kelas yang menarik itu kelas yang bisa membuat siswa merasa nyaman dan tidak merasa bosan belajar. Nah, apa kira-kira yang Ibu Eka lakukan untuk bisa membuat siswa tidak bosan gitu? Mhm. Atau apa yang kira-kira Ibu Eka pernah terapkan dan berhasil membuat siswa semangat di dalam belajarnya gitu, Bu? Saya pernah mencoba menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di kelas 10, Bapak. Dan alhamdulillah semua siswa bersemangat pada saat itu. Semua siswa belajar rajin karena ada banyak macam penyajian materinya. Kadang saya pakai PPT, saya juga pakai video dan pakai buku juga gitu. Oh gitu ya, Bu. Jadi Ibu Eka pernah mencoba di kelas 10, lalu Iya. kelas yang tidak bersemangat itu bagaimana, Ibu? Nah, mereka ini di kelas 12, Pak. Oh iya, mungkin sebaiknya saya mencoba juga ya menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di kelas 12, Pak ya? Betul, Bu. Kalau begitu, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Saya mungkin perlu mencoba untuk membuat desain RPP terdiferensiasi untuk kelas 12 juga. Kemudian saya juga terlebih dahulu perlu untuk melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa di kelas 12 supaya RPP-nya menjadi lebih terarah. Baik, Bu. Lalu kapan Ibu akan mulai melakukan apa namanya, menjalankan rencana Ibu tersebut? Kebetulan 2 hari lagi ada waktu belajar untuk pelajaran biologi di kelas 12 ini. Saya akan mencoba membuat desain RPP-nya malam ini, Pak. Terus selanjutnya kira-kira siapa yang Ibu nanti akan ajak eh, bekerja sama untuk menjalankan rencana itu? Saya akan berkonsultasi dengan wali kelasnya, kemudian guru BK untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ini. Baik Ibu Eka, ternyata tidak terasa gitu kita sudah berada di sesi akhir
percakapan gitu. Kira-kira nih apa yang Ibu Eka bisa simpulkan gitu dari percakapan kita kali ini? Wah, saya merasa senang sekali nih Pak Bus, sudah diarahkan untuk menemukan solusi untuk mengatasi kelas saya yang tidak menarik itu, dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di kelas 12, yang saya juga kayaknya perlu terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa agar penyusunan desain RPP terdiferensiasinya nanti menjadi lebih terarah. Alhamdulillah, semoga berjalan dengan lancar ya Bu dan eh, tetap semangat gitu. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya loh Pak Bus, saya tercerahkan sekali nih. Ya sama-sama Ibu. Saya juga begitu apa namanya senang gitu bisa berbagi praktik atau bisa berdiskusi dengan Ibu Eka. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini ada manfaatnya ya Ibu Eka. Insya Allah kapan-kapan kita akan bisa lanjutkan lagi. Amin. Jadi siap Pak Bus. Baik, Ibu Eka, itu saja. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Sekian, Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.